beberapa perang berhasil mengubah jalan peristiwa secara keseluruhan. Salah satu yang paling mengubah kenyataan adalah Perang Dunia Kedua, sebuah konflik global yang mempercepat di berbagai lini munculnya penemuan dan perangkat yang dibuat oleh negara-negara yang terlibat. Pemerintah Nazi, yang dikenal karena kejahatan yang didokumentasikan terhadap jutaan orang, juga berpartisipasi dalam penciptaan proyek teknis dan mekanis yang pertama kali digunakan di bidang militer dan kemudian menjadi bagian dari bidang yang sangat berbeda. Meskipun beberapa dari pengembangan tersebut tidak memberikan perbaikan langsung pada kehidupan sipil, beberapa di antaranya akhirnya digunakan di luar medan perang. Namun, apa sajakah kreasi yang muncul di Reich Ketiga yang masih digunakan atau yang memengaruhi apa yang ada saat ini? Panzerfaust, senjata saku yang mengubah perang modern. Selama tahun-tahun terakhir Perang Dunia Kedua, ketika Reich Ketiga mulai runtuh di bawah tekanan kemajuan Soviet di timur, Jerman bertaruh pada solusi cepat, mematikan, dan ekonomis untuk menghentikan serangan tank musuh. Hasilnya adalah Panzerfaust, sejenis tabung sekali pakai, dilengkapi dengan hulu ledak peledak berongga yang dirancang untuk dioperasikan bahkan oleh petani, anak-anak yang direkrut, atau orang tua dari Volkssturm. Tidak seperti peluncur roket sebelumnya, penggunaannya sangat sederhana seperti membidik dan menembak dari jarak dekat. Biaya rendah dan produksi massalnya memungkinkan untuk didistribusikan dalam ribuan, dengan harapan dapat menghentikan kendaraan lapis baja Soviet yang mendekati Berlin. Meskipun jangkauannya sangat terbatas dan penembak terpapar setelah menembak, kekuatan penghancurnya ditakuti oleh awak tank musuh. Ketika hulu ledak Panzerfaust mengenai pelindung T-34, itu bisa menembusnya dan meledakkan bagian dalamnya. Dengan demikian, ia menjadi salah satu peluncur hulu ledak berongga portabel dan mematikan pertama dalam sejarah. Desain Panzerfaust sangat cerdas dalam kesederhanaannya yang brutal. Itu terdiri dari tabung logam sekali pakai, sudah diisi dengan hulu ledak berbentuk kerucut, dipasang pada batang penstabil. Hulu ledak ini berisi bahan peledak yang terkonfigurasi yang memusatkan semua energinya pada satu titik, memungkinkannya untuk menembus pelindung paling tebal pada masa itu. Itu diaktifkan dengan pemicu benturan yang membuatnya efektif hanya pada jarak dekat. Model yang lebih canggih seperti Panzerfaust 60 dan 100 dapat mencapai target hingga 100 meter. Pelatihan hampir tidak ada. Cukup dengan mengetahui cara meletakkan senjata di bahu, melepaskan pengaman, menyelaraskan bidikan, dan menarik pelatuk. Ini mengubah Panzerfaust menjadi alat pilihan keputusasaan Jerman di front timur, didistribusikan secara massal kepada warga sipil bersenjata selama minggu-minggu terakhir Reich. Dampak Panzerfaust tidak berakhir dengan perang. Meskipun diciptakan sebagai senjata sekali pakai dan darurat, desainnya meletakkan dasar untuk semua peluncur anti-tank modern. Konsep tabung ringan, portabel, dan dioperasikan oleh satu tentara secara langsung memengaruhi pengembangan Soviet selanjutnya. Setelah menganalisis sisa-sisa Panzerfaust, insinyur Rusia mengembangkan RPG-2, sebuah evolusi yang mempertahankan ide dasar, tetapi meningkatkannya dengan jangkauan dan akurasi yang lebih besar. Model itu akan segera digantikan oleh RPG-7 yang menjadi senjata anti-tank paling tersebar di abad ke-20. RPG-7, meskipun lebih kompleks daripada Panzerfaust, mempertahankan esensinya, hulu ledak muatan berongga yang diluncurkan dari bahu dengan kemampuan untuk menembus pelindung. Diperkenalkan oleh tentara Soviet pada 1961, ia memiliki sistem propulsi yang lebih canggih, penstabil yang dapat dilipat, dan desain yang dapat digunakan kembali. Itu digunakan oleh lebih dari 40 negara dalam puluhan konflik dari Vietnam hingga Suriah, dan produksinya masih aktif di banyak negara saat ini. Alasan umur panjangnya terletak pada biayanya yang rendah, keandalan, dan kemudahan penggunaan. Tidak seperti rudal yang dipandu atau sistem berat, RPG dapat dibawa di punggung oleh satu kombatan, siap untuk menembak dan menghilang dalam hitungan detik. Taktik ini, yang dikenal sebagai pukul dan lari, memiliki asal-usul konseptual dalam pertempuran kota Berlin pada 1945,
di mana pengguna Panzerfaust bersembunyi di gedung-gedung yang hancur untuk menyerang tank dari jarak dekat dan kemudian melarikan diri melalui lorong-lorong darurat. Selain RPG-7, peluncur barat lainnya seperti M72 Lau Amerika atau AT-4 Swedia mengikuti logika desain yang sama. Semuanya berbagi ide dengan Panzerfaust untuk memberdayakan satu tentara dengan alat yang mampu menghancurkan kendaraan lapis baja tanpa memerlukan dukungan artileri. Bahkan saat ini, tentara modern dan kelompok tidak teratur terus menggunakan prinsip-prinsip ini dalam konflik asimetris. Di daerah seperti Ukraina, Irak, atau Gaza, penggunaan peluncur anti-tank portabel masih umum, dan banyak dari desain ini secara langsung kembali ke pengalaman dan konsep asli Panzerfaust. Warisan teknologi Panzerfaust melampaui senjata itu sendiri. Itu mewakili cara mendemokratisasi kemampuan destruktif di medan perang. Tidak lagi diperlukan untuk memiliki artileri berat atau pelatihan militer tingkat lanjut untuk menghentikan tank tempur. Teknologi di balik muatan berongga yang menyalurkan energi peledak menjadi semburan logam cair yang mampu menembus pelindung, disempurnakan dan diadaptasi dalam generasi amunisi selanjutnya. Saat ini, prinsip ini juga digunakan dalam hulu ledak rudal anti-tank yang lebih canggih, serta dalam muatan tertentu yang digunakan oleh pasukan penjinak bom untuk membuka celah pada struktur yang diperkuat. Panzerfaust adalah respons putus asa terhadap kekalahan yang tak terhindarkan, tetapi juga menandai dimulainya tahap baru dalam perang darat. Desainnya selamanya mengubah cara infanteri menghadapi kendaraan lapis baja. Hari ini, pengaruhnya terlihat pada setiap RPG yang digunakan dalam konflik saat ini. Sebuah ide yang muncul di antara reruntuhan dan keputusasaan akhirnya membentuk persenjataan modern, menunjukkan bahwa bahkan penemuan paling gelap dari masa lalu masih hadir dalam pengembangan militer kontemporer. Mi-163 Comet, eksperimen Nazi yang membuka jalan bagi pesawat tempur modern. Selama tahun-tahun paling intens dari konflik, insinyur Jerman memperkenalkan model revolusioner dalam sejarah penerbangan militer, Messerschmitt Mi-163 Comet. Itu adalah pesawat bertenaga roket pertama yang digunakan dalam pertempuran dan salah satu proyek paling ambisius dalam program persenjataan eksperimental Nazi. Penerbangan perdananya terjadi pada tanggal 1 September 1941, meskipun tidak secara resmi memasuki layanan sampai 1944. Dirancang oleh insinyur Bavaria Alexander Lippisch, Mi-163 adalah upaya langsung untuk menembus penghalang teknologi terhadap dominasi udara sekutu, dengan mengembangkan pesawat yang mampu melampaui kecepatan yang tak terbayangkan saat itu. Comet dibangun dengan struktur yang sangat ringkas dan tanpa roda pendaratan konvensional. Propulsi disediakan oleh mesin roket HWK-100 9509A2, didukung oleh dua bahan bakar yang sangat berbahaya, T-stov dan C-stov. Kombinasi ini sangat korosif dan eksplosif, yang membuat pesawat menjadi risiko bagi musuh-musuhnya maupun bagi pilotnya sendiri. Kecepatan maksimum resmi yang dicapai adalah 624 mil per jam, sebuah rekor pada masanya. Tanda ini dicapai oleh pilot uji Heini Dittmar pada bulan Oktober 1941, melampaui pertama kalinya 600 mil per jam dalam penerbangan datar. Selanjutnya, secara tidak resmi, ia bahkan akan mencapai 700 mil per jam pada bulan Juli 1944. Pesawat itu memiliki satu awak dan konfigurasi persenjataan yang berpusat pada dua meriam Rheinmetall Borsig Mk 108 30 mm. Misi utamanya bukanlah untuk menghadapi jet tempur musuh dalam pertempuran udara tradisional, tetapi untuk mencegat pembom sekutu di ketinggian tinggi seperti B-17 Flying Fortress, B-24 Liberator, atau Lancaster Inggris. Secara total, ia dikaitkan dengan 16 tembakan jatuh yang dikonfirmasi, termasuk pesawat yang sangat cepat seperti Mosquito yang sampai saat itu hampir tidak bisa dicapai oleh model Luftwaffe lainnya. Mi-163 beroperasi secara berbeda dari jet tempur lainnya. Itu ditarik oleh sejenis gerobak beroda yang terlepas saat lepas landas. Pendaratan dilakukan langsung di badan pesawat, yang membutuhkan manuver yang tepat dan berisiko. Keterbatasan struktural ini
Ditambah dengan otonominya hanya 7 menit penerbangan bertenaga, sangat membatasi kapasitas taktisnya. Setelah bahan bakar habis, pilot harus merencanakan kembali ke darat tanpa ruang untuk kesalahan. Kondisi ini membuat pesawat, meskipun kekuasaan dan kecepatannya, juga sangat rentan, terutama saat mendarat. Selain bahaya operasional, bahan bakar itu sendiri bertanggung jawab atas banyak korban di antara para pilot. Campuran itu sangat agresif, sehingga dapat menyebabkan kematian instan jika bersentuhan dengan kulit atau terjadi kebocoran dalam sistem. Diperkirakan setidaknya 9 pilot tewas dalam kecelakaan yang berhubungan dengan Me-163, termasuk Sersan Siegfried Schubert, yang jatuh pada hari yang sama ia meraih 2 kemenangan udara terakhirnya. Lippisch sendiri menyatakan bahwa jika seseorang memasukkan jari ke dalam cairan, hanya tulangnya yang tersisa. Dalam pertempuran, efektivitas Me-163 terbatas. Meskipun kinerjanya mengesankan di atas kertas, dalam praktiknya otonomi yang terbatas, bahaya internal, dan kurangnya fleksibilitas membuatnya menjadi taruhan yang berisiko. Dari sekitar 370 pesawat yang dibangun, hanya beberapa yang benar-benar masuk dalam pertempuran. Sisanya tetap sebagai prototipe atau disimpan. 9 unit ditembak jatuh oleh jet tempur musuh, sebagian besar P-51 Mustang, dan setidaknya 1 ditembak jatuh oleh P-47 Thunderbolt. Terlepas dari keterbatasannya, Comet adalah kemajuan yang luar biasa dalam sejarah penerbangan, menjadi satu-satunya pesawat roket yang digunakan sebagai jet tempur pencegat. Saat ini, tidak ada unit Mi-163 yang masih beroperasi. 10 unit disimpan di Museum Penerbangan di Jerman, Amerika Serikat, Inggris Raya, Kanada, dan Australia. Semuanya dalam pameran statis karena kompleksitas restorasi dan potensi risiko yang akan ditimbulkan jika mengembalikannya ke kondisi penerbangan. Salah satu model yang paling terkenal adalah nomor seri 191.301 yang terletak di Museum Dirgantara Nasional Smithsonian di pusat Udvar Hazy di Chantilly, Virginia. Meskipun merupakan proyek yang gagal dalam hal operasional, Me-163 meninggalkan jejak teknis yang signifikan. Propulsi roketnya, aerodinamika yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kemampuan pendakian vertikal menginspirasi penelitian selanjutnya di bidang penerbangan eksperimental. Secara khusus, ia berfungsi sebagai basis konseptual untuk model seperti Bell X-1 dan X-15 di Amerika Serikat, yang digunakan oleh NASA untuk mempelajari penerbangan supersonik dan suborbital. Badan pesawat aerodinamis dan desain ringkasnya menjadi referensi untuk tes terowongan angin dan untuk mengoptimalkan kinerja prototipe luar angkasa. Hari ini, teknologi yang berasal dari Me-163 diterapkan dalam tes propulsi canggih, termasuk sistem lepas landas berbantuan dan platform eksperimental untuk penerbangan pendek di ketinggian tinggi. Meskipun Comet tidak memenuhi fungsinya sebagai senjata yang menentukan dalam perang, ia berkontribusi untuk membuka jalan menuju pengembangan kendaraan propulsi, hibrida, dan roket berawak. Kisahnya tetap menjadi contoh ekstrim tentang bagaimana tekanan perang dapat mempercepat inovasi teknologi, bahkan jika aplikasinya tidak berhasil dikonsolidasikan di medan perang. Fanta pada 1940, alternatif Nazi yang kini menjadi sukses global. Tanpa akses ke bahan-bahan biasa, pabrik Coca-Cola Jerman kehabisan pilihan untuk mempertahankan resep aslinya. Alih-alih menghentikan produksi, Max Keith mencari pengganti lokal dan meluncurkan minuman yang berbeda, dirancang untuk pasar di mana semuanya langka. Hasilnya adalah campuran yang terbuat dari whey, sisa apel, dan produk sampingan buah sisa lainnya. Tidak ada yang seperti minuman ringan manis yang dikenal orang saat ini. Minuman itu yang diberi nama Fanta dari saran berdasarkan kata Jerman fantasi yang berarti imajinasi menjadi alternatif lokal untuk Coca-Cola yang tidak dapat diimpor. Meskipun lahir dari kebutuhan, itu akhirnya populer di kalangan konsumen yang menghadapi kekurangan makanan dan minuman selama perang. Pada 1943, sekitar 3 juta peti terjual di dalam negeri. Keith, yang memimpin Coca-Cola GmbH, mengadakan kompetisi di antara karyawan untuk menamai produk baru. Seorang penjual bernama Joe Knipp mengusulkan kata Fanta dan tim langsung mengadopsinya.
Produk itu tidak hanya mencegah pabrik tutup, tetapi juga memungkinkan pekerjaan dipertahankan dan distribusi di Jerman tetap aktif di salah satu saat paling sulit dalam konflik. Rasa asli tidak ada hubungannya dengan Fanta rasa jeruk saat ini. Bahan-bahan yang tersedia berubah sesuai dengan kondisi pasar domestik, dan setiap batch bisa memiliki rasa yang berbeda. Meskipun upaya dilakukan untuk mempertahankan standar tertentu, konsumen tidak tahu pasti rasa botol berikutnya. Kadang-kadang rasa apel mendominasi, di lain waktu lebih asam, tergantung pada campuran yang digunakan. Minuman itu juga digunakan sebagai bahan dalam makanan. Karena gula langka, banyak orang menambahkannya ke sup dan rebusan untuk menambah rasa manis. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan sumber rasa apapun, dan Fanta menjadi solusi praktis dalam konteks di mana sumber daya terbatas. Pada saat yang sama, pemerintah Nazi menyambut baik jenis produk ini karena mereka sejalan dengan kebijakan swasembada dan penggantian impor. Apapun yang menunjukkan bahwa Jerman dapat memproduksi secara internal memiliki dukungan resmi. Selain Jerman, pabrik Coca-Cola lainnya di Eropa juga menggunakan merek tersebut. Di Belanda misalnya, versi yang berbeda dibuat berdasarkan elderberry. Varian itu muncul karena alasan yang sama, kurangnya akses ke sirup asli dan kebutuhan untuk terus memproduksi sesuatu yang bisa dijual secara lokal. Ketika perang berakhir, kantor pusat Coca-Cola mendapatkan kembali kendali atas fasilitasnya di Eropa, termasuk yang di Jerman. Kit menyerahkan semua dokumen yang telah dia simpan selama konflik, dan dengan itu menunjukkan bahwa niatnya adalah untuk melindungi merek dan mencegahnya jatuh ke tangan negara. Berkat manajemen itu, perusahaan masih memiliki pabrik yang beroperasi, rute distribusi yang aktif, dan pengakuan tertentu di kalangan konsumen yang memfasilitasi reaktivasi selanjutnya. Produksi Fanta dihentikan pada 1949, tetapi idenya tidak hilang. Pada 1955, sebuah pabrik pembotolan di Napoli, Italia, meluncurkan versi baru dengan rasa jeruk, menggunakan buah-buahan dari wilayah tersebut. Minuman ini, dengan warna cerah dan rasa jeruk, adalah dasar dari apa yang sekarang dikenal sebagai Fanta jeruk. Keberhasilannya di Italia menyebabkan Coca-Cola memperluas distribusi ke negara-negara Eropa lainnya dan kemudian ke wilayah lain. Pada 1960, perusahaan secara resmi mengakuisisi merek Fanta dengan semua haknya. Keputusan ini bersifat strategis karena selain memanfaatkan pengakuan yang telah diperolehnya, itu memungkinkan untuk menawarkan produk yang berbeda dari produk utama pada saat Pepsi mulai tumbuh. Dengan Fanta, Coca-Cola dapat mendiversifikasi tawarannya dan terus bersaing di pasar yang sama. Peluncuran Fanta rasa jeruk juga menandai perubahan arah. Itu bukan lagi minuman dadakan dengan apapun yang ada, tetapi produk yang dibuat dengan bahan-bahan pilihan untuk menarik konsumen. Sejak saat itu, versi baru yang disesuaikan dengan setiap negara muncul. Di Jepang misalnya, rasa seperti melon atau yogurt dijual. Di Brasil, Fanta Guarana muncul. Di Meksiko, Fanta Colita dengan rasa permen karet menjadi salah satu yang paling populer. Di Afrika, beberapa rasa seperti nanas atau blackcurrant mewakili hingga 70% penjualan di negara-negara tertentu. Di India, selain rasa jeruk klasik, versi seperti mangga hijau ditambahkan yang dirancang untuk selera lokal. Di Tiongkok, varietas apel hijau dan semangka tumbuh lebih dari 30% antara 2015 dan 2018. Secara komersial, Fanta diposisikan sebagai minuman yang menyenangkan dengan kampanye yang ditujukan untuk kaum muda. Salah satu yang paling terkenal adalah Fantanas pada tahun 2000 dengan model yang mewakili setiap rasa. Iklan dengan karakter animasi dan botol berbentuk spiral juga diterbitkan untuk menarik perhatian dira. Pada 2015, Fanta memasukkan strategi digital dengan aplikasi seluler yang menggabungkan permainan dan promosi. Tujuannya adalah untuk terhubung dengan remaja melalui platform yang sudah mereka gunakan. Pada tahun yang sama, rasa khusus diperkenalkan untuk perayaan seperti Halloween dengan warna gelap dan desain bertema untuk menarik lebih banyak minat. Tidak semua kampanye berjalan lancar. Di Jerman, sebuah iklan yang mengacu pada masa lalu ketika Fanta diciptakan ditarik karena menghilangkan konteks rezim Nazi. Di Inggris Raya, iklan lain dengan frasa yang berkaitan dengan kematian menerima keluhan dari publik.
Dalam kampanye lain, penggunaan model dengan tubuh ideal atau upaya untuk menggunakan bahasa remaja yang tidak alami dipertanyakan. Meskipun demikian, merek tetap kuat. Hari ini Fanta dijual di lebih dari 190 negara dan memiliki lebih dari 100 rasa yang berbeda. Versi rasa jeruk tetap menjadi yang paling populer dengan sekitar 70% dari penjualan global. Ini juga merupakan merek terpenting kedua dalam portofolio Coca-Cola, hanya di belakang produk utama. Dengan kehadiran berkelanjutan di toko, supermarket, restoran, dan mesin penjual otomatis, Fanta telah mengkonsolidasikan dirinya sebagai minuman yang diakui, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Botolnya dengan desain melengkung yang diperkenalkan pada 2017 dibuat untuk menyerupai cara memeras buah dan membantu produk menonjol di titik penjualan. Roket yang membuka era rudal dan perjalanan antariksa, warisan V2 Nazi. Di tengah persaingan senjata yang ketat antara kekuatan Eropa, para insinyur Jerman mengembangkan senjata yang tidak seperti apapun sebelumnya, V2, rudal balistik jarak jauh pertama. Desainnya bertujuan untuk menempuh jarak jauh dan menyerang tanpa peringatan. Proyek ini dimulai pada 1936 di pangkalan penelitian pesisir yang terletak di Peenemünde di utara negara itu. Arah teknisnya berada di tangan seorang insinyur muda bernama Wernher von Braun yang bersama dengan ratusan spesialis mulai membangun senjata paling canggih di masanya. Tidak seperti bom yang dijatuhkan oleh pesawat, V2 lepas landas sendiri dengan mesin yang digerakkan oleh alkohol dan oksigen cair melampaui 80 km ketinggian dan turun dengan kecepatan supersonik, membuatnya tidak mungkin untuk dicegat begitu berada di udara. Peluncuran uji coba pertama terjadi pada 1942. Salah satunya sangat sukses dan dianggap sebagai penerbangan pertama objek buatan manusia yang keluar dari atmosfer bumi. Meskipun masih memiliki kesalahan presisi, Komando Nazi memutuskan untuk melanjutkan produksinya. Manufaktur dipindahkan ke pabrik bawah tanah seperti Mittelwerk, di mana ribuan tahanan kamp konsentrasi Dora Mittelbau dipaksa untuk merakit bagian-bagian dalam kondisi brutal. Banyak yang tewas karena kelelahan, penganiayaan, atau kekurangan makanan. Terlepas dari biaya manusia, program terus berlanjut. Pada bulan September 1944, rudal V2 pertama diluncurkan ke London. Ledakan salah satunya di Chiswick menandai dimulainya tahap baru dalam perang. Secara total, lebih dari 1.300 rudal ditembakkan ke ibu kota Inggris, menyebabkan kematian ribuan warga sipil. Mereka juga diluncurkan ke kota-kota di Belgia dan Prancis. Meskipun efek militer mereka terbatas dibandingkan dengan pemboman tradisional, dampak psikologisnya sangat besar. Populasi tidak dapat melihat atau mendengar roket sebelum meledak yang menciptakan perasaan tidak berdaya dan ketakutan. Pihak berwenang sekutu tidak memiliki cara untuk mencegatnya, jadi satu-satunya tujuan yang mungkin adalah menemukan dan menghancurkan pangkalan peluncuran. Pada akhir perang, dengan Jerman dikalahkan, sekutu bersaing untuk merebut teknologi Jerman. Soviet berhasil merebut beberapa instalasi di timur, tetapi orang Amerika yang mengambil sebagian besar peralatan dan staf teknis. Dengan nama sandi Operasi Paperclip, ratusan ilmuwan diam-diam dipindahkan ke Amerika Serikat. Di antara mereka adalah Wernher von Braun, yang segera setelah itu mulai bekerja untuk tentara Amerika. Pengetahuannya tentang roket V2 digunakan untuk mengembangkan rudal baru dan kemudian untuk memulai program antariksa. Pada tahun-tahun awal Perang Dingin, insinyur Amerika Utara menggunakan bagian-bagian asli dari V2 dalam tes mereka. Salah satu eksperimen pertama diluncurkan dari New Mexico pada 1946 dan mencapai ketinggian rekor untuk saat itu. Dalam beberapa kasus, bahkan kamera ditempatkan di dalam pesawat untuk mengambil gambar pertama bumi dari luar angkasa. Ini menandai dimulainya perlombaan yang akan beralih dari tujuan militer ke tujuan mencapai planet lain. Pada saat yang sama di Uni Soviet, para insinyur juga mulai membuat roket mereka sendiri dengan mengambil desain Jerman sebagai referensi. Meskipun versinya diadaptasi dan ditingkatkan, banyak prinsip dasar berasal dari asal yang sama. Seiring waktu, pengetahuan yang dikembangkan untuk V2 berfungsi sebagai dasar untuk rudal yang lebih kompleks, seperti yang jarak jauh yang akan membawa hulu ledak nuklir.
Dalam kasus Amerika Serikat Redstone, salah satu roket operasional pertama secara langsung berasal dari V2 dan digunakan untuk meluncurkan satelit pertama dan astronot pertama. Von Braun sendiri menjadi tokoh sentral dalam program luar angkasa NASA, memimpin pengembangan roket Saturnus V yang akan memungkinkan manusia pergi ke bulan pada 1969. Apa yang dimulai sebagai senjata perang akhirnya menjadi bagian penting dari penaklukan ruang angkasa. Terlepas dari waktu yang telah berlalu, warisan V2 masih hadir dalam teknologi modern. Dasar-dasar matematika dan fisika untuk navigasi roket, mesin pembakaran cair, dan struktur umum rudal masih mirip dengan yang dirancang oleh insinyur Nazi. Meskipun versi saat ini lebih aman dan lebih akurat, banyak ide sentral masih berlaku. Lintasan balistik, propulsi, dan sistem pemandu berevolusi dari eksperimen Peenemünde pertama. Juga ada dimensi etis yang tidak hilang. Penggunaan kerja paksa dan hubungan langsung antara sains dan kejahatan perang telah menjadi subjek perdebatan selama beberapa dekade. Beberapa ilmuwan yang terlibat dalam program diadili di Nuremberg, tetapi yang lain diintegrasikan ke dalam proyek negara tanpa menghadapi konsekuensi. Sejarah V2 tidak hanya meninggalkan jejak dalam teknologi, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemajuan ilmiah dapat muncul dalam konteks kekerasan ekstrim. Saat ini, beberapa museum menyimpan spesimen roket-roket ini sebagai pengingat akan dampak dan asal-usulnya. V2 bukan sekadar eksperimen, itu adalah titik balik dalam sejarah perang dan sains. Apa yang membuatnya berbeda bukan hanya kemampuan destruktifnya, tetapi juga pengaruhnya pada semua yang datang setelahnya. Dari rudal antar benua hingga pesawat ruang angkasa yang menjelajahi planet lain, jalan dimulai dengan roket yang pertama kali diluncurkan dari platform di pantai Jerman. Desainnya, penggunaannya, dan warisannya tetap hidup di setiap peluncuran modern, meskipun asal-usulnya berasal dari masa kegelapan. Pervitin, pil prajurit yang mengubah perang dan dunia. Sebuah pil putih kecil mulai beredar di kalangan tentara Jerman dengan janji yang jelas, membuat mereka terjaga selama berhari-hari, menghilangkan kelelahan, dan membuat mereka maju tanpa henti. Namanya Pervitin, dan meskipun penampilannya tidak berbahaya, ia menyembunyikan kekuatan kimia yang akan mengubah cara berperang. Bahan utamanya adalah metamfetamina, zat yang secara langsung memengaruhi sistem saraf, meningkatkan konsentrasi, menekan kelelahan, dan menghilangkan kebutuhan untuk tidur. Pada tahun-tahun awal konflik, itu didistribusikan dalam jumlah besar di antara anggota Wehrmacht, terutama dalam kampanye seperti invasi Polandia dan serangan kilat terhadap Prancis ketika tujuannya adalah untuk menjaga pasukan terus bergerak tanpa istirahat. Distribusinya tidak rahasia atau terbatas pada tentara. Itu dijual di apotek dengan iklan yang juga ditujukan untuk pelajar atau ibu rumah tangga, dan kemasannya menunjukkan bahwa satu dosis sudah cukup untuk menghadapi hari dengan energi. Tetapi di tangan tentara, itu berfungsi sebagai senjata tak terlihat. Itu memungkinkan tentara untuk berjalan tanpa henti, bertahan selama lebih dari 40 jam, bertarung tanpa ragu-ragu, dan bertindak tanpa kendali, bahkan dalam situasi ekstrem. Selama kampanye Barat, banyak kasus didokumentasikan di mana seluruh unit maju tanpa tidur selama 3 hari berturut-turut, didorong hanya oleh dosis reguler zat ini. Penulis Heinrich Böll, yang bertugas sebagai tentara, menulis dalam surat-surat pribadinya bahwa dengan beberapa tablet Pervitin dimungkinkan untuk melewati hari-hari yang tak berkesudahan dan meminta keluarganya untuk mengiriminya lebih banyak. Tetapi di samping keuntungan yang jelas ini, efek samping yang serius muncul. Halusinasi, paranoia, reaksi agresif, ketergantungan fisik dan mental. Beberapa tentara mulai menunjukkan perilaku tidak menentu, yang lain pingsan setelah terpapar dalam waktu lama, dan bahkan bunuh diri dilaporkan. Ketika dokter militer mulai melihat efek samping, Komando Kesehatan Tentara merekomendasikan pembatasan penggunaannya yang memerlukan resep dokter untuk mendapatkannya, meskipun praktik distribusi di antara pasukan terus berlanjut secara informal. Setelah perang, penggunaan Pervitin tidak sepenuhnya hilang.
Di Jerman, produksinya berlanjut selama bertahun-tahun dan baru pada 1988 secara resmi ditarik dari pasar farmasi. Namun, formulanya sudah melampaui lingkungan militer. Pasukan dari negara lain juga mengeksplorasi penggunaan stimulan serupa, seperti tentara Amerika di Perang Vietnam. Tetapi di luar bidang medis dan peranglah zat ini berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Di laboratorium klandestin, strukturnya direplikasi dan diubah menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai crystal meth, obat yang sangat adiktif dengan efek yang menghancurkan pada pikiran dan tubuh. Warisan pervitin dapat dilacak secara langsung ke versi modern ini. Meskipun konteks telah berubah, efek intinya tetap sama. Energi buatan, kurang tidur, euforia intens, diikuti oleh keruntuhan fisik dan psikologis. Saat ini, beberapa varian yang berasal dari metamfetamina masih digunakan dalam pengobatan di bawah peraturan ketat, terutama dalam pengobatan untuk gangguan seperti defisit perhatian atau narkolepsi. Tetapi sebagian besar penggunaannya terkait dengan produksi dan konsumsi ilegal. Konsekuensinya terlihat di daerah-daerah di mana crystal meth telah menyebabkan krisis kesehatan, peningkatan kejahatan, dan kerusakan sosial. Dalam banyak kasus, pengguna tetap terjaga selama berhari-hari, mengembangkan perilaku paranoid, kehilangan berat badan dengan cepat, dan menderita kerusakan kesehatan mental yang tidak dapat diubah. Obat yang pernah mendorong pasukan Nazi untuk melintasi perbatasan tanpa tidur, hari ini mendorong ribuan orang ke dalam situasi pengabaian dan keputusasaan. Itu adalah warisan yang dimulai dengan tablet yang dikemas untuk tentara Reich ketiga, yang dirancang untuk memenangkan perang tanpa henti, dan yang akhirnya diubah menjadi salah satu obat sintetis paling merusak di dunia modern. Meskipun seragam dan medan perang telah berubah, zat di balik dorongan itu masih hidup, di laboratorium ilegal, di klinik, di jalan-jalan di banyak negara. Kisah pervitin tidak terkubur pada 1945. Itu hanya berubah bentuk dan skenario. Mesin untuk Luftwaffe, mobil untuk dunia, transformasi total BMW. BMW menjadi bagian fundamental dari aparat militer Nazi. Pabrik-pabriknya berfokus pada produksi mesin untuk pesawat seperti BMW 801 dan BMW 003, keduanya digunakan oleh Luftwaffe, serta sepeda motor seperti R75 yang dirancang khusus untuk beroperasi dalam kondisi sulit berkat sespan penggerak rodanya. Seiring berjalannya perang, perusahaan semakin terintegrasi ke dalam sistem ekonomi Reich ketiga, menyesuaikan seluruh produksinya dengan kebutuhan perang rezim. Permintaan yang meningkat untuk peralatan militer menyebabkan BMW bergantung pada penggunaan sistematis kerja paksa, termasuk pekerja asing yang dideportasi dan tahanan dari kamp konsentrasi seperti Dachau. Para pekerja ini mengalami kondisi ekstrem, jam kerja yang melelahkan, gizi buruk, dan pelecehan terus-menerus di dalam fasilitas industri itu sendiri. Buku yang ditugaskan oleh perusahaan sendiri bertahun-tahun kemudian mendokumentasikan bagaimana integrasinya ke dalam ekonomi perang tidak pasif tetapi aktif, mencari kontrak negara dan memperluas infrastrukturnya untuk melayani tujuan rezim dengan lebih baik. Pabrik-pabrik BMW dianggap sebagai instalasi strategis, sehingga mereka juga menjadi sasaran serangan udara yang mengakibatkan kerusakan parah menjelang akhir konflik. Dengan kekalahan Jerman pada 1945, perusahaan benar-benar hancur, fasilitasnya diduduki atau dihancurkan, reputasinya hancur dan kapasitas produksi bermotornya dilarang oleh kekuatan sekutu. Selama tahun-tahun awal pasca perang, BMW terpaksa bertahan hidup dengan memproduksi peralatan rumah tangga seperti panci, sepeda, dan produk kecil lainnya yang tidak terkait dengan industri otomotif. Baru pada 1948 mereka berhasil mendapatkan izin untuk melanjutkan produksi sepeda motor dengan model sederhana yang baru mulai menghasilkan pendapatan. Pada 1952 mobil pertama diluncurkan setelah perang, BMW 501, sedan mewah yang menandai kembalinya perusahaan ke sektor otomotif. Namun, model-model ini mahal dan kinerja penjualannya terbatas.
Selama dekade itu, BMW mengalami krisis mendalam yang memuncak pada 1959 ketika hampir diakuisisi oleh saingannya Daimler-Benz. Situasi berubah secara tiba-tiba berkat intervensi keluarga Quandt yang mengakuisisi saham yang menentukan di perusahaan dan menyuntikkan modal untuk menyelamatkannya. Kelompok keluarga ini, yang kekayaannya juga telah dikonsolidasikan selama era Nazi, menjadi pemegang saham utama dan meletakkan dasar untuk kebangkitan bisnis BMW. Sejak saat itu, tahap transformasi total dimulai. Pada tahun 60-an, lini yang dikenal sebagai Neue Klasse diperkenalkan, serangkaian kendaraan kompak dan sporty yang menggabungkan desain yang elegan, rekayasa yang baik, dan harga yang kompetitif. Model-model ini menandai dimulainya identitas baru merek, jauh lebih berfokus pada kinerja dan estetika daripada volume produksi. Reputasi tumbuh pesat, dan pada tahun 1970 seri 3, 5, 6, dan 7 diluncurkan, yang bahkan sampai saat ini menjadi tulang punggung katalog BMW. Secara paralel, merek ini juga menciptakan divisi yang didedikasikan khusus untuk mobil sport berperforma tinggi yang dikenal sebagai BMW M. Kendaraan pertamanya adalah M1, sebuah supercar yang diluncurkan pada 1978 yang membantu mengkonsolidasikan citra BMW sebagai produsen mesin yang kuat dan canggih. Selama dekade berikutnya, BMW bertransformasi menjadi konglomerat industri dengan kehadiran global. Ia mengakuisisi merek seperti Mini dan Rolls-Royce, memperluas produksinya ke negara-negara seperti Tiongkok, Brasil, Meksiko, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan India, dan mendiversifikasi tawarannya dari mobil kompak hingga SUV mewah dan mobil sport listrik. Pada 2013, ia secara resmi memasuki era mobilitas listrik dengan peluncuran BMW i3, sebuah model perkotaan yang sepenuhnya listrik, diikuti oleh hibrida Sport i8 yang menggabungkan teknologi futuristik dengan desain inovatif. Inisiatif-inisiatif ini menempatkan BMW sebagai merek pelopor dalam elektrifikasi dan keberlanjutan di pasar premium. Saat ini, BMW memproduksi lebih dari 2,5 juta kendaraan per tahun, dan mencatat pendapatan lebih dari 150 miliar euro. Lini produksinya tidak hanya mencakup mobil pembakaran dan listrik, tetapi juga teknologi otomatisasi, konektivitas, dan mengemudi otonom yang canggih. Katalognya menggabungkan model lambang yang terus diperbarui, serta inovasi dalam kecerdasan buatan yang diterapkan pada pengalaman berkendara. Hari ini, BMW termasuk di antara merek otomotif paling berpengaruh di dunia. Ia mensponsori acara olahraga tingkat tinggi, berpartisipasi dalam inisiatif budaya global, dan mempertahankan identitas visual yang dapat dikenali di semua pasar. Kehadirannya melampaui komersial dan meluas ke ranah simbolik, sebagai ikon kemewahan modern, efisiensi teknis, dan desain Jerman. Meskipun asal-usulnya terkait dengan mesin perang Nazi, ia telah berhasil memposisikan dirinya dalam beberapa dekade terakhir sebagai referensi industri yang menggabungkan tradisi, inovasi, dan kemampuan beradaptasi. Evolusi BMW dari awal pembuatannya mesin penerbangan hingga tempatnya saat ini di puncak pasar otomotif global menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan dapat bertransformasi sepenuhnya dari waktu ke waktu tanpa kehilangan inti teknologi atau kapasitasnya untuk berinovasi. MP40, senapan mesin ringan yang mengubah perang kota dan meninggalkan warisan pada senjata modern. Di tengah perang, MP40 menjadi senapan mesin ringan paling umum di kalangan militer Jerman. Strukturnya dirancang agar fungsional, ringan, dan mudah dibuat. Tidak seperti banyak senjata kontemporer, model ini terutama dibangun dengan bagian-bagian cap dan bahan plastik yang tahan lama, yang memfasilitasi produksi massalnya, persis seperti yang dibutuhkan oleh upaya perang rezim. Itu diberikan terutama kepada komandan regu, tentara udara, dan operator tank, meskipun dengan kemajuan konflik itu mulai didistribusikan lebih luas di antara unit tempur langsung. Sejarah MP40 dimulai dengan pendahulunya, MP38, yang pada gilirannya didasarkan pada prototipe seperti MP36. Itu dikembangkan pada 1938 oleh Heinrich Vollmer atas permintaan Angkatan Darat Jerman yang mencari senjata kompak dan otomatis baru untuk pertempuran jarak dekat.
MP40 meningkatkan desain sebelumnya dengan menyederhanakan produksi, meninggalkan komponen mesin yang disukai oleh baja CHEP dan mengurangi penggunaan kayu seminimal mungkin. Stok logam lipat juga diperkenalkan, sebuah inovasi yang memungkinkan untuk mengurangi ukuran senjata saat tidak digunakan, memfasilitasi transportasi tanpa mengorbankan akurasi saat menembak. Secara total, lebih dari 1 juta unit diproduksi antara 1940 dan 1945. Senapan mesin ringan itu menggunakan cartridge parabellum 9 mm dan magasin 32 peluru. Meskipun sepenuhnya otomatis, laju tembakannya yang rendah memungkinkan tembakan untuk dikendalikan dengan mudah. Namun, magasin suplai tunggalnya rentan terhadap kegagalan jika terkontaminasi dengan tanah atau digunakan sebagai pegangan, yang secara tegas dilarang selama pelatihan. Senjata itu termasuk bilah pendukung di bawah laras untuk menstabilkannya saat menembak dari kendaraan. Saat perang maju dan pertempuran kota menjadi lebih sering, terutama setelah bertemu dengan tentara merah dalam pertempuran seperti Stalingrad, keterbatasan senapan konvensional Jerman menjadi jelas di hadapan senapan mesin ringan Soviet seperti PPSH-41. Ini membuat MP40 mendapatkan lebih banyak ketenaran didistribusikan secara massal ke unit penyerang. Kemudahan penggunaan, portabilitas, dan keandalannya pada jarak pendek menjadikannya senjata kunci untuk pertempuran modern. Setelah konflik, ribuan MP40 ditangkap atau didistribusikan kembali oleh sekutu dan berakhir di tangan tentara dan kelompok paramiliter di seluruh dunia. Di Norwegia, misalnya, itu digunakan secara resmi hingga tahun 90-an. Pengaruhnya jelas dalam model-model selanjutnya seperti Star Z45 di Spanyol, Zastava M56 Yugoslavia, dan Vigneron Belgia, yang bahkan berbagi magasin yang sama. Itu juga menginspirasi senjata yang lebih terkenal, seperti PPS-43 Soviet, AK-47 dengan versi stok lipatnya, Uzi Israel, dan Sterling Inggris. Kombinasi fungsionalitas, desain sederhana, dan efisiensi produksi mengubah MP40 menjadi model yang harus diikuti. Warisannya bertahan hingga hari ini dalam senapan mesin ringan modern, tidak hanya sebagai referensi historis, tetapi sebagai contoh bagaimana sebuah senjata dapat menentukan jenis pertempuran yang diperangi. Dampaknya pada rekayasa militer dan evolusi persenjataan ringan tidak dapat disangkal, mengkonsolidasikannya sebagai salah satu senapan mesin ringan paling berpengaruh di abad ke-20. Volkswagen, dari mobil Reich ketiga menjadi ikon global mobilitas populer. Di Jerman Nazi tahun 30-an, rezim mendorong penciptaan mobil yang terjangkau untuk pekerja rata-rata. Gagasan itu diintegrasikan ke dalam program Kraft durch Freude, kekuatan melalui kegembiraan, sebuah inisiatif propaganda yang berusaha memproyeksikan kesejahteraan di dalam masyarakat. Dari konsep itu, Insinyur Ferdinand Porsche ditugaskan untuk merancang mobil yang fungsional, ekonomis, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Jerman. Hasilnya adalah kendaraan kompak dengan garis membulat dengan mesin belakang berpendingin udara dan perawatan sederhana yang kemudian dinamai KDF Wagen. Pabrik industri dibangun khusus untuk pembuatannya di kota baru yang diciptakan untuk tujuan itu. Kota ini kemudian dikenal sebagai Wolfsburg, akan menjadi kantor pusat Volkswagen. Lebih dari 300.000 warga mendaftar dalam program tabungan untuk membeli mobil, tetapi produksi massal tidak pernah terwujud sebelum dimulainya Perang Dunia Kedua. Dengan pecahnya konflik, pabrik diubah untuk memproduksi kendaraan militer yang berasal dari desain aslinya, seperti Kübelwagen yang ditujukan untuk transportasi pasukan, dan Schwimmwagen, versi amfibi yang disesuaikan untuk daerah rawa atau sungai. Kedua model itu, meskipun penampilannya sederhana dan bertenaga rendah, terbukti dapat diandalkan dan berguna di garis depan. Desain ringan, traksi yang efisien, dan kemudahan perbaikan dalam kondisi ekstrem memberi mereka keuntungan logistik. Kendaraan-kendaraan ini banyak digunakan dalam kampanye di Polandia, Prancis, Afrika Utara, dan Front Timur. Selain itu, versi khusus diproduksi seperti Kommanderswagen, varian yang ditingkatkan dengan penggerak semua roda dan modifikasi untuk digunakan oleh perwira.
Selama konflik, lebih dari 50.000 Kübelwagen dan lebih dari 15.000 Schwimmwagen keluar dari jalur perakitan. Perluasan produksi membawa serta penggunaan sistematis kerja paksa. Warga sipil yang dideportasi dari Eropa Timur, tahanan Soviet, dan orang Yahudi yang diekstrak dari kamp konsentrasi bekerja di fasilitas tersebut. Kondisinya sangat keras, dengan jam kerja yang melelahkan, kurangnya makanan, dan pelecehan terus-menerus. Untuk wanita hamil atau yang melahirkan di dalam kompleks, ada fasilitas yang seharusnya didedikasikan untuk perawatan anak yang sebenarnya berfungsi sebagai ruang kelalaian di mana sebagian besar bayi baru lahir tidak bertahan hidup. Dengan berakhirnya perang, fasilitas-fasilitas itu rusak parah, tetapi strukturnya masih fungsional. Wolfsburg berada di zona pendudukan Inggris. Alih-alih membongkar pabrik, tentara Inggris di bawah kepemimpinan Insinyur Ivan Hirst memutuskan untuk mengaktifkan kembali produksi. Model aslinya dimodifikasi secara minimal dan diganti namanya menjadi Volkswagen, mobil rakyat. Meskipun awalnya diproduksi untuk memenuhi kebutuhan logistik pasukan sekutu, segera menjadi alat kunci bagi populasi Jerman dalam proses rekonstruksi. Produksi terbatas pada awalnya karena kekurangan baja, energi, dan suku cadang. Namun, dengan dukungan Inggris, pabrik berhasil menstabilkan operasinya. Rantai pasokan didirikan kembali, mekanik dilatih, dan jaringan layanan didirikan. Pada 1947, kendaraan itu mulai diekspor ke negara-negara Eropa, dan dalam beberapa tahun, Volkswagen mendapatkan pijakan di pasar seperti Belanda, Belgia, dan Swiss. Selama tahun-tahun berikutnya, Beetle, seperti yang akan dikenal karena bentuknya yang khas, mengkonsolidasikan dirinya sebagai salah satu mobil paling populer di abad ke-20. Kesederhanaan teknisnya, biayanya yang rendah, dan ketahanan mekanisnya membuatnya menarik bagi jutaan pengguna di seluruh dunia. Di Amerika Latin, terutama di Meksiko, itu menjadi simbol kehidupan kota. Di Amerika Serikat, itu diadopsi oleh kaum muda yang mencari alternatif untuk model otomotif konvensional. Di Jerman, itu mewakili ketahanan industri yang tahu bagaimana menemukan kembali dirinya setelah runtuhnya Reich ketiga. Meskipun asal-usulnya sangat terkait dengan aparat propaganda dan militer Nazi, Beetle berhasil melepaskan diri dari beban historis itu melalui penggunaan sipil massalnya. Transformasinya dari kendaraan ideologis menjadi alat mobilitas global adalah kesaksian tentang bagaimana sebuah objek dapat sepenuhnya diberi makna baru dari waktu ke waktu, kebutuhan, dan penerimaan populer. Volkswagen sebagai merek berevolusi secara paralel, beralih dari pabrik yang melayani rezim otoriter menjadi salah satu produsen mobil terkemuka di dunia. Adidas dan Puma, persaingan yang lahir di Perang Dunia Kedua yang terus mendominasi olahraga. Di kota kecil Bavaria, Herzogenaurach, dua bersaudara menemukan cara untuk menemukan kembali diri mereka di bidang alas kaki olahraga. Adolf Dassler, yang dikenal sebagai Adi, mulai membuat sepatu di dapur ibunya, menggunakan sisa kulit dan seragam yang diambil dari medan perang untuk membuat alas kaki ringan yang ditujukan untuk pelari. Kakaknya Rudolf, yang telah bekerja sebagai polisi, bergabung dengannya pada 1924 dan bersama-sama mereka mendirikan Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Bakat Adi untuk berinovasi dalam desain dan keterampilan Rudi untuk penjualan mengubah inisiatif kecil itu menjadi bisnis yang berkembang. Model sepatu Keds bertingkat yang ditingkatkan pertama mereka menarik perhatian pelatih dan atlet Jerman, mencapai produksi ratusan ribu pasang per tahun pada dekade 1930. Lompatan besar datang pada 1936 selama Olimpiade Berlin. Adi Dassler melakukan perjalanan dengan koper berisi sepatu dan meyakinkan pelari cepat Amerika Jesse Owens untuk menggunakan sepasang sepatu Keds-nya. Owens memenangkan 4 medali emas, menantang ideologi rasial rezim Nazi. Meskipun dampaknya sangat besar, keluarga Dassler terkait dengan sistem politik Jerman pada 1933 keduanya telah bergabung dengan Partai Sosialis Nasional dan pabrik mereka akhirnya diintegrasikan ke dalam ekonomi perang. Ketika Perang Dunia Kedua dimulai, perusahaan itu berubah menjadi pemasok militer.
Pada awalnya mereka terus memproduksi alas kaki, tetapi pada 1943 pabrik itu dipaksa untuk memproduksi senjata anti-tank portabel yang dikenal sebagai Panzerfaust. Beberapa pekerja paksa, termasuk tahanan asing, ditugaskan ke pabrik yang menjadi satu-satunya pabrik alas kaki olahraga yang aktif di Jerman melayani Wehrmacht. Ketegangan antara saudara-saudara itu tumbuh. Mereka tinggal bersama keluarga mereka di bawah satu atap dan argumen konstan. Episode yang menentukan terjadi pada 1943 selama pemboman sekutu ketika Adi bergumam, babi-babi itu datang lagi. Meskipun dia merujuk pada pesawat musuh, Rudy mengartikannya sebagai penghinaan terhadap keluarganya. Sejak saat itu, ketidakpercayaan tidak dapat diubah. Pada tahun-tahun terakhir perang, Adi direkrut sebagai operator radio, tetapi dikembalikan ke pabrik karena dia dianggap lebih berguna di sana. Rudy sebaliknya dikirim ke front timur dan kemudian ditangkap oleh Gestapo karena dicurigai desersi, meskipun dia selamat sampai akhir konflik. Pada 1945, pasukan Amerika Serikat hampir menghancurkan pabrik yang diubah menjadi instalasi militer. Menurut kesaksian, Käthe, istri Adi, meyakinkan para prajurit bahwa itu adalah pabrik alas kaki olahraga dan mengingatkan bahwa di sana sepatu Keds yang dengannya Owen setelah menang di Berlin telah dibuat. Intervensi itu menyelamatkan fasilitas dan para penjajah Amerika Utara menjadi beberapa pelanggan pasca Perang Pertama. Hubungan antara saudara-saudara itu tidak dapat diperbaiki. Dalam proses denazifikasi selanjutnya, Adi dan Rudy bersaksi melawan satu sama lain. Adi dihukum dengan larangan sementara untuk mengelola perusahaan meskipun ia segera mengatasinya. Rudy dipenjara di kamp Amerika dan dibebaskan pada 1948. Pada tahun yang sama, ia secara definitif meninggalkan perusahaan bersama, mengambil sebagian pekerja, dan mendirikan mereknya sendiri di tepi selatan Sungai Aurach yang ia namai Puma. Setahun kemudian, Adi secara resmi mendaftarkan merek Adidas di tepi utara. Herzogenaurach terpecah. Adidas dan Puma menjadi majikan yang bersaing dan penduduk mengidentifikasi diri dengan satu atau perusahaan lain. Itu disebut kota leher bengkok, karena sebelum menyapa tetangga akan melihat alas kaki orang lain untuk mengetahui kesetiaan mereka. Bahkan klub sepak bola lokal diselaraskan. Satu disponsori oleh Adidas dan yang lainnya oleh Puma. Pada tahun-tahun pertama setelah perang, Adidas lepas landas lebih cepat. Adi berfokus pada inovasi teknis, berkolaborasi dengan pelatih dan atlet, dan pada 1954 tim sepak bola Jerman Barat memenangkan Piala Dunia menggunakan sepatu Adidas dengan klit yang dapat diganti, yang mengkonsolidasikan merek secara internasional. Selama tahun 60-an, Adidas sudah menjadi pemasok utama alas kaki olahraga global. Puma tumbuh pada tingkat yang lebih lambat tetapi menemukan ruangnya dengan menandatangani kontrak dengan tokoh-tokoh kunci. Pada tahun 60-an, Eusebio membawa Puma King ke puncak sepak bola Eropa dan pada 1970 Pelé membintangi kudeta publisitas yang paling dikenang. Sebelum tendangan awal di Piala Dunia Meksiko, ia berjongkok untuk mengikat sepatu bot Pumanya di depan jutaan penonton, melanggar fakta lisan antara kedua merek. Dampaknya segera dan memperkuat strategi Puma untuk bertaruh pada atlet terkenal. Periode itu dikenal sebagai Perang Sepatu Keds. Adidas bertaruh pada seluruh tim, sementara Puma berinvestasi pada tokoh-tokoh individu. Tuntutan hukum atas paten dan perselisihan sering terjadi dalam persaingan yang melampaui olahraga. Putra-putra para pendiri mewarisi kendali. Horst Dassler memperluas Adidas ke Prancis dan kemudian ke pasar lain, sementara Armin Dassler mengkonsolidasikan Puma setelah kematian ayahnya pada 1974. Meskipun ada beberapa kontak antara generasi baru, perpecahan tetap utuh. Selama tahun 70-an dan 80-an, Adidas melakukan diversifikasi ke mode olahraga global dan Puma beradaptasi dengan budaya perkotaan. Seiring waktu, kedua perusahaan tidak lagi berada di tangan langsung keluarga Dassler dan menjadi perusahaan internasional. Namun, persaingan berlanjut dalam skala global. Hari ini, Adidas adalah perusahaan pakaian dan alas kaki olahraga terbesar di Eropa dan kedua di dunia, hanya di belakang Nike. Kantor pusatnya masih di Herzogenaurach,
tetapi beroperasi di seluruh planet dengan pendapatan tahunan lebih dari 20 miliar euro. Puma, meskipun lebih kecil, mempertahankan kehadirannya di lebih dari 120 negara dan merupakan salah satu merek olahraga paling dikenal dengan fokus yang kuat pada sepak bola dan mode pemuda. Kisah Adidas dan Puma menunjukkan bagaimana konflik keluarga di masa perang melahirkan dua raksasa global. Apa yang dimulai sebagai bengkel kecil berakhir diubah menjadi dua perusahaan yang terus berhadapan di stadion, jalanan, dan pasar di seluruh dunia. Enigma, dari Perang Dunia hingga enkripsi digital. Pada awal abad ke-20, kebutuhan untuk menjaga pesan rahasia menjadi sangat penting untuk keamanan militer. Jerman mengembangkan mesin cipher bernama Enigma yang bekerja dengan mekanisme rotor listrik yang mampu mengubah huruf yang dimasukkan pada keyboard. Setiap kali operator menekan sebuah tombol, sinyal melewati beberapa cakram yang berputar terus-menerus dan huruf yang dihasilkan tidak pernah sama meskipun input yang sama diulang. Sistem ini menghasilkan kombinasi yang hampir tak terbatas, yang membuatnya sangat sulit untuk memecahkan kode pesan tanpa memiliki mesin lain yang dikonfigurasi secara identik. Model dasar Enigma memiliki 3 rotor yang berputar dengan setiap tekanan tombol. Arus listrik melewati cakram-cakram itu dipantulkan dalam komponen yang disebut reflektor dan kembali melalui jalur yang berbeda, menghasilkan lebih banyak variasi. Selain itu, ia memasukkan papan sambungan yang memungkinkan pertukaran pasangan huruf, meningkatkan kompleksitas. Kemudian lebih banyak elemen ditambahkan, seperti rotor keempat di beberapa model militer yang melipat gandakan kemungkinan. Rahasianya adalah kunci bersama, posisi rotor, urutan kabel, dan konfigurasi papan. Hanya mereka yang memiliki tata letak yang persis sama yang bisa memecahkan kode pesan. Namun, mesin itu memiliki batasan yang akan menjadi fundamental bagi sekutu. Tidak ada huruf yang bisa dienkripsi sebagai dirinya sendiri. Perlindungan yang jelas itu menjadi titik lemah. Jerman sepenuhnya mempercayai Enigma dan menggunakannya untuk mengkoordinasikan operasi di darat, udara, dan laut. Setiap hari kuncinya diubah, yang memaksa kriptografer musuh untuk memulai dari nol dalam upaya mereka. Pada awal perang, ahli matematika Polandia telah membuat kemajuan penting, tetapi dengan meningkatnya kompleksitas sistem, pekerjaan itu diserahkan kepada Inggris di sebuah pusat rahasia yang terletak di Bletchley Park. Di sana Alan Turing bekerja, seorang ahli matematika muda yang telah mengusulkan konsep teoretis mesin yang mampu melakukan perhitungan universal. Perannya akan menjadi penentu. Di Bletchley, Turing dan timnya merancang mesin bernama Bombe. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi kemungkinan kombinasi dan dengan cepat membuang yang tidak cocok dengan pola yang terdeteksi dalam pesan-pesan Jerman. Tugas itu tidak sederhana karena volume kemungkinannya sangat besar, tetapi berkat alat ini, waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kunci yang benar hari itu berhasil dikurangi. Operator intelijen Inggris memanfaatkan pengulangan umum dalam pesan, seperti frasa rutin yang digunakan oleh Jerman, yang membantu membatasi pilihan lebih lanjut. Dengan metode ini, pada pertengahan 1940, pesan-pesan Luftwaffe sudah dapat dibaca dan kemudian komunikasi Angkatan Laut diakses, yang merupakan kunci untuk menghadapi ancaman kapal selam di Atlantik. Tim Turing, yang dikenal sebagai HUT 8, berspesialisasi dalam memecahkan kode pesan Angkatan Laut Jerman. Pekerjaan itu sangat penting karena konvoi sekutu yang melintasi lautan menderita serangan konstan dari U-boat. Laporan yang diperoleh memungkinkan untuk mengalihkan rute dan mengurangi kerugian. Ada periode pada 1942 di mana Jerman menerapkan perbaikan dan sistem menjadi tidak terbaca selama beberapa bulan, tetapi dengan penangkapan material baru dan penyempurnaan teknik, sekutu mendapatkan kembali keuntungan. Turing juga mengembangkan metode tambahan yang disebut banburismus, yang memungkinkan untuk lebih mengurangi kombinasi yang mungkin, dan kemudian ia merancang sistem yang ia sebut Turingery untuk bekerja dengan mesin cipher Jerman lainnya, Lorenz, yang digunakan untuk komunikasi tingkat tinggi. Pada 1942, Turing melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk berkolaborasi dengan layanan intelijen dan menjelaskan cara kerja Bombe, serta mempelajari kemajuan Amerika Utara dalam sistem komunikasi terenkripsi.
Kembali ke Inggris, ia terus bekerja dan menciptakan perangkat eksperimental untuk transmisi suara terenkripsi yang ia sebut Delilah, meskipun itu tidak digunakan dalam skala besar. Atas kontribusinya pada upaya perang, ia diangkat sebagai perwira Kekaisaran Inggris pada 1945. Pemecahan kode Enigma tidak hanya didasarkan pada mesin. Interpretasi manusia terhadap pola, disiplin tim, dan analisis kesalahan yang dilakukan oleh operator Jerman sendiri sama pentingnya. Seringkali pesan menyertakan frasa standar atau salam yang dapat diprediksi, yang memungkinkan kriptografer untuk mendapatkan titik awal. Fakta bahwa tidak ada huruf yang dikodekan sebagai dirinya sendiri juga mempermudah untuk membuang konfigurasi yang tidak mungkin. Dengan demikian, kombinasi kesalahan manusia, kelemahan teknis, dan ketekunan matematis memungkinkan sekutu untuk mengubah Enigma dari benteng yang tak tertembus menjadi sistem yang rentan. Dampak dari pekerjaan ini sangat besar. Diperkirakan bahwa kemampuan untuk membaca pesan-pesan Jerman mempersingkat perang beberapa tahun dan menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Di Atlantik, pemecahan kode perintah kapal selam terbukti vital untuk memastikan pasokan ke Inggris Raya. Di darat dan udara, informasi yang diperoleh memungkinkan untuk mengantisipasi pergerakan dan merencanakan operasi dengan lebih akurat. Keberhasilan itu begitu besar sehingga rahasianya disimpan selama beberapa dekade setelah perang. Baru pada tahun 70-an besarnya pencapaian di Bletchley Park diungkapkan kepada publik. Tetapi warisan Enigma tidak berakhir pada 1945. Upaya Turing dan rekan-rekannya meletakkan dasar bagi ilmu komputer modern. Mesin bombe, meskipun dirancang untuk tujuan tertentu, mewakili langkah menuju konsep komputasi otomatis. Segera setelah itu Colossus muncul, yang dianggap sebagai komputer digital yang dapat diprogram pertama, digunakan untuk memecahkan kode Lorenz. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa mesin dapat melakukan perhitungan pada kecepatan yang tidak mungkin bagi manusia dan membuka jalan bagi era komputer. Enigma juga meninggalkan warisan dalam kriptografi. Prinsip dasarnya adalah transformasi pesan yang jelas menjadi pesan yang tidak dapat dipahami melalui kunci bersama. Gagasan itu sekarang dikenal sebagai cipher simetris. Dua pihak memiliki kunci yang sama dan menggunakannya untuk mengenkripsi dan mendekripsi informasi. Masalahnya adalah jika pihak ketiga mendapatkan kunci itu, seluruh sistem akan dikompromikan. Karena itu, beberapa dekade kemudian, metode baru dikembangkan. Salah satunya adalah protokol Diffie-Hellman, yang memungkinkan dua orang untuk menghasilkan kunci umum tanpa perlu mentransmisikannya secara langsung, bahkan di saluran yang tidak aman. Kemajuan ini membuka jalan bagi kriptografi asimetris, di mana setiap pengguna mengelola kunci pribadi dan kunci publik, yang menambahkan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Aplikasi saat ini dari ide-ide ini sangat luas. Dari transaksi bank online hingga pesan instan di ponsel, sebagian besar sistem komunikasi menggunakan algoritma enkripsi berdasarkan prinsip-prinsip yang muncul dari studi Enigma. Ketika seseorang mengirim pesan, pesan itu diubah menjadi teks yang tidak dapat dibaca oleh siapapun yang mencegatnya, kecuali untuk penerima yang memiliki kunci yang benar. Dengan demikian, data sensitif dilindungi di dunia digital di mana ancaman terus-menerus. Seiring waktu, standar seperti DES pada dekade 1970 dan kemudian AES pada 2001 ditetapkan, yang mengikuti logika yang sama untuk mengubah pesan dengan kunci, tetapi dengan struktur matematika yang lebih kompleks dan tahan terhadap kemampuan komputasi komputer modern. Bahkan kedatangan komputasi kuantum telah mendorong pengembangan sistem yang siap untuk menahan upaya pemecahan kode dengan teknologi itu. Namun semua kemajuan ini berakar pada ide yang sama yang mendorong insinyur Jerman untuk menciptakan Enigma dan sekutu untuk memecahkan rahasianya. Kebutuhan untuk melindungi informasi di masa perang dan damai. Mesin Enigma yang dirancang untuk menjamin supremasi militer Jerman akhirnya menjadi katalisator revolusi teknologi. Apa yang dimulai sebagai keyboard yang terhubung ke rotor listrik berevolusi menjadi teori matematika, komputer elektronik, dan protokol digital yang hari ini menopang keamanan informasi di seluruh planet.
pekerjaan Turing dan mereka yang bekerja di Bletchley Park tidak hanya mengubah jalannya Perang Dunia Kedua, tetapi juga menentukan masa depan komunikasi yang aman. Dari perangkat mekanis kecil dengan kabel dan cakram, lahirlah kriptografi modern yang melindungi setiap transaksi dan setiap data dalam kehidupan sehari-hari jutaan orang. Jam tangan Jerman yang berubah dari medan perang ke kehidupan sehari-hari. Pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia Kedua, Jerman sudah menjadi negara dengan tradisi pembuatan jam tangan yang panjang. Di Saksoni, kota Glashütte telah mencapai ketenaran internasional berkat karya Ferdinand Adolf Lange, pendiri rumah A. Lange & Söhne. Sementara di Pforzheim, lebih jauh ke barat, muncul perusahaan lain yang segera menjadi relevan, Laco Durowe. Kedua pabrik ditakdirkan untuk memainkan peran kunci selama konflik, memproduksi jam tangan militer presisi tinggi yang, setelah perang, diubah menjadi model yang mempopulerkan jam tangan tangguh dan fungsional yang kita pakai di pergelangan tangan kita hari ini. Kisah ini dimulai pada 1845 ketika Ferdinand A. Lange mendirikan bengkel jam tangan di Glashütte dengan ide memodernisasi industri pembuatan jam tangan Jerman. Keturunannya mempertahankan perusahaan selama beberapa dekade, mengkhususkan diri dalam jam saku dan kronometer dengan kualitas tertinggi. Namun, dengan kemajuan abad ke-20 dan kedatangan tahun 30-an, lanskap berubah secara radikal. Jerman sedang bersiap untuk perang dan permintaan akan jam tangan presisi untuk penerbangan militer tumbuh pesat. Dalam konteks itulah A. Lange & Söhne bersama dengan rumah-rumah lain seperti Stowa, Wempe atau Laco ditugaskan untuk memproduksi jam tangan observasi yang dikenal sebagai B-Uhren, potongan besar hingga 55 mm yang dirancang untuk pilot Luftwaffe. Jam tangan ini memiliki karakteristik yang sangat spesifik. Dial hitam dengan angka besar dan bercahaya, jarum yang terlalu besar untuk dapat dibaca bahkan di kokpit yang gelap, dan mahkota yang besar yang memungkinkannya disesuaikan dengan sarung tangan. Itu adalah instrumen navigasi lebih dari sekadar jam tangan sederhana yang dirancang untuk menyingkronkan misi udara dan menghitung rute pada penerbangan malam. Kaliber Lange, terutama 48 dan 48.1, adalah jantung dari banyak jam tangan militer ini, yang menonjol karena keakuratannya bahkan dalam kondisi ekstrem. Sementara itu, di kota Pforzheim, perusahaan Laco Durowe yang didirikan pada tahun 20-an tumbuh pesat. Perusahaan ini memproduksi gerakan dan jam tangan lengkap, dan selama perang juga dipilih sebagai pemasok jam tangan pilot untuk Luftwaffe. Laco B-Uhren dihargai sama dengan yang dari Glashütte karena ketahanan dan akurasi kronometernya. Ribuan pilot Jerman mengenakan jam tangan ini di pergelangan tangan mereka selama operasi jarak jauh. Namun perang meninggalkan bekas luka yang dalam. Pada bulan Mei 1945, Glashütte dibom oleh pasukan Soviet dan markas utama Lange hancur, sementara Pforzheim menderita serangan udara yang menghancurkan lebih dari 80% kota. Setelah runtuhnya Reich ketiga, kedua cerita mengambil arah yang berbeda. Di timur, A. Lange & Söhne dinasionalisasi di bawah administrasi Soviet, dan namanya menghilang dari pasar selama beberapa dekade, diserap ke dalam perusahaan milik negara. Baru setelah reunifikasi Jerman pada 1990, Walter Lang, cicit pendiri, dapat mendirikan kembali perusahaan dan mengembalikannya ke peta pembuatan jam tangan mewah dunia. Sebaliknya, di barat, Laco Durowe bertahan berkat rekonstruksi yang didukung oleh rencana Marshall. Selama tahun 50-an, ia berhasil memproduksi hingga 80.000 gerakan per bulan dan menjadi salah satu pabrik terpenting di Jerman. Bahkan berinovasi dengan Duromat, kaliber otomatis pertamanya, dan pada 1961 ia memperkenalkan jam tangan listrik Jerman pertama yang beroperasi secara stabil. Meskipun kedua perusahaan mengalami krisis, penjualan, dan perubahan kepemilikan, mereka meninggalkan warisan abadi. Jam tangan militer yang tahan air, berukuran besar, dan sangat presisi yang menjadi standar untuk tentara terlebih dahulu, dan kemudian untuk populasi sipil.
Selama konflik, Wehrmacht telah mendistribusikan jam tangan massal di antara para perwira dan pasukan yang mempopulerkan penggunaan jam tangan alih-alih jam saku. Setelah perang, kebiasaan itu menyebar dengan cepat di seluruh Eropa dan sekitarnya. Desain Beuren dengan dial besar dan estetika fungsionalnya menginspirasi generasi produsen. Bahkan setelah perang, jam tangan serupa terus diproduksi untuk tentara di seluruh dunia. Hari ini, baik Alang & Söhne maupun Laco telah memulihkan dan menafsirkan ulang model-model bersejarah itu. Lange kembali ke pasar pembuatan jam tangan mewah pada tahun 90-an, dengan karya-karya mewah yang mengingatkan pada tradisinya, sementara Laco meluncurkan kembali beberapa edisi jam tangan pilot dari tahun 40-an yang masih sangat populer di kalangan kolektor dan penggemar. Transformasi jam tangan militer ini menjadi aksesoris sehari-hari sangat mengejutkan. Di pasca perang, para veteran kembali ke rumah masih mengenakan jam tangan kampanye mereka yang segera menjadi bagian dari pakaian sipil. Transisi itu mengubah jam tangan militer menjadi mode massal. Hari ini, gagasan jam tangan yang tangguh, mudah dibaca, dan andal, warisan langsung dari Wehrmacht dan Luftwaffe, tetap berlaku baik pada jam tangan militer maupun model jalanan. Saat ini, Alang & Söhne hanya memproduksi beberapa ribu unit per tahun, masing-masing dirakit dengan tangan, dan dianggap sebagai mahakarya pembuatan jam tangan mewah, sementara Laco telah mengkonsolidasikan dirinya sebagai perusahaan yang menggabungkan tradisi artisanal dengan jam tangan pilot modern yang terinspirasi oleh model-model bersejarahnya. Dalam kedua kasus, desain Perang Dunia Kedua masih merupakan bagian sentral dari identitas mereka. Dengan demikian, instrumen yang lahir di medan perang dan di kokpit pesawat militer akhirnya menandai kehidupan sehari-hari jutaan orang. Jam tangan militer Jerman tidak hanya mengukur waktu di tengah perang, tetapi juga menandai irama pasca perang dan kehidupan modern. Hari ini, ketika melihat pergelangan tangan dan melihat jam tangan yang tahan air, sangat presisi, dan memiliki estetika fungsional, tidak mungkin untuk tidak menyadari bahwa asalnya kembali ke Glashütte dan Pforzheim, ke pabrik-pabrik yang suatu hari bekerja untuk tentara Jerman, dan yang, seiring waktu, berubah menjadi simbol kualitas dan tradisi pembuatan jam tangan. Visi malam yang lahir di Reich. Pada tahap akhir konflik, ketika pasukan Jerman sudah kehilangan pijakan, muncul perangkat yang tidak biasa yang dibuat untuk menawarkan keuntungan selama malam hari. Itu adalah ZG-1229 Vampir, sebuah sistem visi inframerah yang dipasang pada senapan serbu STG-44. Desainnya adalah tanggung jawab perusahaan AEG bersama dengan lembaga penelitian Reichspost, sementara pembuatannya dilakukan oleh perusahaan Ernst Leitz GmbH. Hanya beberapa ratus unit yang diproduksi, yang dirancang untuk mengubah kombatan menjadi penembak malam, yang dikenal sebagai Nachtjäger. Satu set itu termasuk penglihatan inframerah dan proyektor dengan filter yang memancarkan cahaya yang tidak terlihat oleh mata manusia. Semuanya ditenagai oleh baterai sekitar 30 kilo yang harus dibawa kombatan dalam sabuk lapangan, ditemani oleh baterai kecil lainnya yang ada di dalam kotak masker gas dan berfungsi untuk mengaktifkan konverter gambar. Berat dan kerapuhan sistem membuatnya tidak nyaman dalam operasi cepat, meskipun berhasil menawarkan gambar yang jelas dalam kegelapan. Itu bisa membedakan orang yang bergerak hingga 70 meter jauhnya, yang merupakan inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat itu. Uji lapangan pertama dengan senapan yang dilengkapi dengan Vampir didokumentasikan pada bulan-bulan pertama 1945 ketika Reich sudah menghadapi kekalahan. Beberapa cerita menyebutkan eksperimen sebelumnya di front timur sekitar 1944 dengan penembak jitu yang menggunakan peralatan serupa, meskipun bukti yang paling kuat menempatkan penyebaran pertama tepat di minggu-minggu terakhir konflik. Beberapa veteran mengklaim telah melihat senapan dengan senter yang tidak bersinar, detail yang cocok dengan karakteristik alat tersebut. Ada juga pembicaraan tentang upaya untuk mengadaptasinya ke senapan mesin MG-34 dan MG-42, meskipun jarak deteksi yang pendek membuatnya tidak praktis pada jenis senjata itu. ZG-1229 tidak mendeteksi panas tubuh, tetapi refleksi cahaya inframerah yang dipancarkan oleh fokusnya sendiri.
yang membatasi kegunaannya, tetapi itu menciptakan preseden. Meskipun kehidupan operasionalnya pendek dan tidak pernah meluas, ia membuka jalan bagi teknologi yang akan menjadi bagian penting dari peralatan militer dan sipil di seluruh dunia. Dengan berakhirnya konflik, kekuatan sekutu mempelajari prototip dan mengambil prinsip-prinsip mereka sebagai dasar untuk mengembangkan generasi baru visi malam. Selama Perang Vietnam, perangkat otonom pertama muncul yang tidak lagi membutuhkan pemancar inframerah eksternal tetapi memperkuat cahaya sekitar. Peralatan itu, yang dikenal sebagai generasi pertama, lebih ringkas dan praktis. Selama dekade berikutnya evolusi terus-menerus. Sistem intensifikasi gambar berpindah ke kamera termal dan, akhirnya, ke sensor digital yang mampu bekerja baik siang maupun malam. Perubahan besar datang dengan dimasukkannya teknologi CMOS dan CCD, mirip dengan yang digunakan oleh kamera fotografi, yang menurunkan biaya dan meningkatkan daya tahan. Hari ini visi malam tidak lagi eksklusif untuk tentara. Ini digunakan dalam pasukan keamanan, patroli perbatasan, operasi penyelamatan, dan juga di bidang sipil, seperti berburu, hiking, atau pengawasan rumah. Kamera keamanan menggabungkan visi inframerah sebagai fungsi standar. Di daerah pedesaan, pemburu dan penjaga hutan menggunakan pemirsa termal untuk mengikuti hewan dalam kegelapan tanpa perlu menggunakan senter. Model terbaru juga mencakup fungsi-fungsi canggih, rekaman definisi tinggi, transmisi nirkabel, deteksi gerakan otomatis, dan integrasi dengan program augmented reality. Ada helm dengan pemirsa digital yang terhubung ke ponsel, dan siapapun dapat membeli secara online, sesuatu yang tidak terpikirkan ketika vampir beratnya puluhan kilo dan merupakan hak istimewa segelintir tentara. Apa yang pada 1945 adalah eksperimen yang terbatas pada beberapa senapan, serbu akhirnya berevolusi menjadi teknologi global. Prinsip dasar vampir, memancarkan inframerah dan menerjemahkan pantulannya menjadi gambar yang terlihat, membuka jalan yang mengarah ke perangkat ringkas dan multifungsi yang saat ini membuat perbedaan dalam operasi militer, di kepolisian, dalam tugas penyelamatan, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sepanjang perjalanan ini menjadi jelas bahwa bahkan setelah 80 tahun, banyak ide, senjata, zat, teknologi, dan merek yang muncul di bawah Reich ketiga tidak menghilang dengan jatuhnya rezim. Beberapa objek berubah bentuk, yang lain beradaptasi dengan pasar sipil, dan beberapa berevolusi sampai mereka sepenuhnya terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa yang dimulai sebagai bagian dari mesin perang dan kontrol masih memiliki kehadiran, kadang-kadang tanpa kita sadari. Warisan teknis, praktis, atau komersial ini tidak dapat dipisahkan dari konteks asalnya, tetapi kelangsungannya juga tidak dapat disangkal. Jejak-jejak itu, diskrit atau jelas, masih ada, mengingatkan kita bahwa masa lalu tidak selalu tertinggal, seringkali berubah, dirancang ulang, dan bertahan di tempat-tempat yang paling tidak terduga,